Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Kami mahasiswa dari STT Wastu Kencana Purwakarta, Prodi Manajemen Industri 2019, Matkul K3, mengenai analisa dampak lingkungan serta menganalisis pencemaran air sungai di kawasan industri batik. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Duyana Wandani, Karisma Ika Pratiwi, Vira Faihan Zahra, Ranti Pasaribu, Yanti Nurfadilah, dan Muhammad Lutfi Firmansyah. Analisis dampak lingkungan yaitu kajian mengenai dampak besar dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan analisis dampak lingkungan. Yang pertama, memperbaiki desain lingkungan sesuai proposal. Yang kedua, memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan tepat dan efisien. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi potensi dampak proposal. Yang keempat, informasi memfasilitasi pengambilan keputusan termasuk pengaturan lingkungan, syarat, dan ketentuan untuk menerapkan usulan tersebut. Yang terakhir, meningkatkan aspek-aspek sosial dari proposal. Untuk selanjutnya, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti perubahan sifat, fisik, kimia, dan biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan organisme lain. Analisa kasus, Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak dan didominasi oleh industri garmen dan batik, yaitu sekitar 90,10% dari keseluruhan jumlah industri yang ada di Kota Pekalongan. Dari tabel, dapat dilihat bahwa jumlah industri batik skala kecil di Kota Pekalongan lebih banyak daripada kota-kota lain di Jawa Tengah yang juga terkenal sebagai kota-kota penghasil batik. Berikut tabel jumlah industri batik skala kecil di beberapa kota atau kabupaten di Jawa Tengah tahun 2007. Nomor 1 ada Kota Pekalongan yang terdiri dari 714 jumlah industri kecil batik. Yang kedua, Kabupaten Pekalongan terdiri dari 416, Kabupaten Pati ada 42, Kabupaten Sukoharjo ada 14, Kabupaten Surakarta ada 7, Kabupaten Rembang ada 5, dan Kabupaten Purbalingga ada 3. Total jumlah industri batik skala kecil di kota atau kabupaten di Jawa Tengah totalnya sekitar 1.201 yang bersumber dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah tahun 2007. Pada slide berikutnya yaitu analisis kasus. Berkah industri batik Pekalongan ternyata harus dibayar mahal oleh masyarakat, terutama dampak negatif pencemaran limbah industri yang dihasilkan apabila limbah industri dan limbah dari aktivitas masyarakat sehari-hari secara terus-menerus dibuang langsung ke perairan sungai dan melebihi kemampuan sungai untuk membersihkan diri sendiri. Limbah industri batik di Kota Pekalongan terdiri dari limbah cair dan limbah padat. Limbah cair tersebut antara lain berasal dari zat warna cair yang digunakan untuk membatik, sedangkan limbah padat berasal dari potongan kain dan bahan baku pembuatan batik yang lain. Kurangnya perhatian masyarakat dan para pengusaha batik dalam mengelola limbah pada akhirnya menyebabkan lingkungan sekitar, terutama sungai menjadi tercemar dan kotor. Lalu untuk berikutnya yaitu terdapat grafik kondisi air sungai Pekalongan per 9 April 2012. Di sini terdapat DO, COD, dan BOD. DO yang artinya adalah oksigen terlarut dalam air. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat tersidasi melalui reaksi kimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Sedangkan BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk mencegah mendegradasi bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbon dioksida dan air. Lalu ada di sini yang sudah ditandai dengan PK3 ditandai dengan
PK2 ditandai dengan warna hijau dan PK1 ditandai dengan warna merah. Arti PK1, PK2, dan PK3 yaitu PK1 Sungai Pekalongan 1 atau hulu, PK2 Sungai Pekalongan 2 dan tengah, PK3 Sungai Pekalongan 3 atau hilir. Dan untuk warna hitam, abu pekat sampai abu dan abu muda itu menandai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, lalu kelas 4. Kelas 1 ditandai dengan warna hitam, yang artinya air yang peruntukannya dapat digunakan untuk baku air minum atau peruntukan lain mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Untuk selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, mengatakan bahwa bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air menyatakan bahwa sungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu berwawasan lingkungan hidup dengan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya. Untuk selanjutnya adalah sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan. Pada pasal 60 Undang-Undang PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dan pada pasal 104 UU PPLH berbunyi setiap orang yang melakukan dumping, limbah, atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan sebagaimana maksud dalam pasal 60, maka tindak pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Dampak limbah industri batik. Ini ada 2 contoh foto yang menggambarkan satu, sampah-sampah plastik dari obat batik yang dibuang ke parit saluran air atau Kelurahan Pasir Sari, Kota Pekalongan. Yang kedua, kondisi sungai di Kelurahan Pasir Sari, Kota Pekalongan yang tercemar oleh obat batik dari industri. Yang ketiga, ini ada pembuangan limbah padat di selokan merupakan faktor terjadinya banjir yang terjadi di Kelurahan Pasir Sari pada akhir Januari. Yang keempat, ini fotonya ada pencemaran sungai mengakibatkan ekosistem dalam air sungai teracuni oleh zat kimia yang terkandung dalam obat batik. Tahapan proses pengolahan air limbah. Yang pertama, pengolahan pendahuluan atau yang disebut pre-treatment. Yang kedua, pengolahan utama yang disebut primary treatment. Yang ketiga, pengolahan akhir post-treatment. Terdapat 3 jenis proses yang dapat dilakukan untuk mengolah air limbah. Yang pertama, dilakukan secara proses fisik. Proses fisik ini memberikan perlakuan fisik pada air limbah seperti menyaring, mengendapkan, atau mengatur suhu proses dengan menggunakan alat screening, grid camber, stirring tank atau stirring pond, dan lain-lain. Sedangkan proses biologi dilakukan dengan cara memberikan perlakuan atau proses biologi terhadap air limbah seperti penguraian atau penggabungan substansi biologi dengan lumpur, active growth filtration, aerobic process, and anaerobic process. Sedangkan yang ketiga ada proses kimia. Proses kimia ini dilakukan dengan cara menumbuhkan bahan kimia atau larutan kimia pada air limbah agar dihasilkan reaksi tertentu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya pencemaran lingkungan ini termaksud masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan atau komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Pencemaran limbah industri ini akan berpengaruh besar bagi lingkungan dan alam sekitar, sehingga kita wajib mengetahui bagaimana cara pengelolaan, meminimalisir, dan pengelolaan limbah industri yang tepat tanpa banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan, supaya limbah hasil industri tidak mencemari lingkungan dan alam sekitar kita.